Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Parman? Ya, benar, Pak. Yang katanya anaknya sedang sakit parah. Iya, benar. Anak saya sedang sakit parah. Mana anaknya? Sini, Pak. Silakan masuk. Oh, ini. Iya, seperti ini keadaannya. Siapa namanya? Hendra. Hendra. Hah? Hendra. Oh, ini Hendra. Iya. Oh, jadi begini ya, Pak Parman. Jadi saya mendapat laporan dari beberapa warga di sini. Katanya anaknya Pak Parman sakit parah dan dicurigai itu dikena santet sonokeling. Ya, Iya. karena di kampung ini banyak korban-korban santet dan rata-rata itu adalah dari pengaruh roh jahat sonokeling. Ya, seperti ini, Pak, keadaannya. Coba sini, Pak. Lumpuh, Sini. gerak sama sekali. Silakan. Sini kameramen. Iya. Silakan, Pak. Dilihat ya, ini dia tidak bisa bergerak seperti ini. Benar ya, ini lumpuh total. Lumpuh total. Dia, si Hendra ini tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak gerak sama sekali. Sudah berapa hari? Sekitar 10 hari. 10 hari. 10 harian. Iya. Dan sudah 10 harian si Hendra ini tidak bisa bergerak. Itu berawalnya gimana? Dari kakinya dia ngekaku. Oh, kakinya aja yang nggak bisa bergerak total. Jadi lumpuh total. Lumpuh total. Kalau tangan masih bisa dikit-dikit. Masih. Oh. Jadi begini sahabat ya. Ini di bagian kaki, di bagian dari perut ke bawah, itu lumpuh total. Dalam waktu 10 hari ini. 10 hari. Dan kejadiannya di malam hari, benar ya? Iya, pas 10 hari. Di atas jam 12. Benar. Nah, jadi begini ya, Pak Parman. Jadi yang namanya santet sonokeling itu sebenarnya, sonokeling itu adalah roh jahat yang dulunya dia pernah jadi dukun sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Dia sekarang menjadi roh jahat itu, dan dia sekarang memang lagi mencari banyak tumbal. Gitu ya. Nah, saya belum tahu juga cek siapa ini pelakunya. Ya. Tapi intinya saya datang ke sini untuk melakukan pengobatan dulu. Ya. Saya akan melakukan pengobatan dulu. Intinya saya mau membuang pengaruh-pengaruh santet yang ada di dalam tubuh si Hendra ini. Iya. Anak bapak ada berapa? Satu-satunya ini. Satu-satunya ini. Iya. Ya, ini kan keadaannya harus keluar ya. Ini saya harus cek dulu ini Pak ya. Iya. Jadi biasanya, karena saya bukan ini saja di kampung ini. Kemarin sudah ada sekitar beberapa orang yang saya temuin, dan memang rata-rata santetnya seperti ini. Nah, jadi begini Pak, saya mau deteksi dulu, terus saya mau buang santetnya. Saya harus tahu dulu pelakunya siapa. Kalau saya sudah tahu pelakunya, nanti ya anak bapak bisa sembuh total. Soalnya begini, anak bapak ini mau dijadikan tumbal. Jadi kalau saya tidak mendatangi pelakunya, otomatis nanti serangan itu akan terus. Nanti ketika dipagari ya bisa saja, nanti mungkin akan berefek ke yang lain. Serangannya tidak kena, tapi kena ke yang lain, bisa ke tetangga, bisa gitu ya. Nah sekarang gini Pak Parman, saya minta 1 gelas air. Mau saya bacakan doa, nanti biar diminumkan dulu. Ada airnya. Air 1 botol nggak apa, air di gelas juga nggak apa, yang penting air putih untuk minum. Jadi sahabat, ini ada korban kesekian kalinya dari santet sonokeling. Nah, jadi ternyata roh jahat sonokeling ini dia memang benar-benar mengincar di kampung ini. Ada beberapa manusia yang nantinya mau dijadikan tumbal. Ada.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pas pulang main malam-malam tiba-tiba kaku sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini diminumkan sedikit nanti. Ini bisa dibangunkan nggak anaknya? Belum bisa? Belum bisa, lumpuh semua. Oh, kalau belum bisa Ada yang megangin. diangkat gitu ya? Iya. Biasa kalau minum pakai apa? Makan minum? Ya saya pegang ini. Sudah diangkat dikit aja. Diangkat kepalanya dikit, diminumkan. Enggak, cukup sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Pak, jangan disentuh ya. Ini saya lagi duduk sini nggak apa-apa. Nggak usah disentuh ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya mau buang santetnya nanti bahaya kalau pindah ke Bapak. Bismillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sempat bergetar semua ya. Awalnya kan tidak bisa bergerak sama sekali kan kakinya. Tidak bergerak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Gimana? Coba dibuka badannya. Cukup segitu. Nah ini, Seperti ini, Pak. saya melihat ada belang kayak gini ya. Belang seperti ini berawal dari sakitnya emang sudah muncul seperti ini tiba-tiba. Ya, dikit lama semakin banyak ya. Oh, jadi untuk para sahabat-sahabat semua sudah dilihat tadi kameramen. Iya. Ini di bagian perutnya itu ada pergelangan apa namanya, ada hitam. Seperti cincin itu ya. Dia seperti memar mengelilingi bagian perutnya. Jadi inilah salah satu ciri-ciri santet sono keling ya. Jadi ada yang di bagian perutnya, ada yang di tangan, ada yang di kaki, bahkan ada yang di leher. Itu ya. Ada yang di leher juga ada. Mungkin kemarin sahabat melihat yang di leher, sudah ada yang nonton belum kira-kira? Coba sahabat yang sudah menonton komentar semua di kolom komentar. Yang kemarin itu saya mengobati juga pasien, dia lehernya itu hitam-hitam hampir sama kayak gini. Jadi dia
ada lingkaran hitam seperti diikat, dan ini seperti diikat di bagian perutnya. Jadi begini Pak Parman, jadi kalau sudah ada ikatan seperti ini saya harus membuka ikatannya ini, bukan membuka secara fisik ya, tapi saya harus mencari bonekanya. Ini ada dukunnya, pelakunya, masalahnya. Karena saya menemukan hal kayak gini bukan si pada Hendra saja, tapi kemarin saya melihat ada di bagian leher. Kalau ini masih mending, di bagian perut dia hanya sebatas lumpuh. Kalau yang di bagian leher itu sudah pasti akan meninggal. Tidak lama itu. Berarti sudah ada yang sebelumnya? Sudah. Jadi saya katakan tadi bahwa di kampung ini sedang ada yang namanya teror santet dari roh jahat si Sono Keling. Nah, ini kebetulan saya melihat hal yang sama juga, cuman perbedaannya kalau yang kemarin di leher dan kalau yang sekarang ini di bagian perut. Jadi saya harus mencari bonekanya ini. Mencari boneka. Kalau tidak ditanam di rumah sini, sekeliling rumah, ya bisa jadi nanti saya akan datangi dukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya terserah, kalau Bapak mau ikut silakan. Saya sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau ikut itu tujuannya cuma satu, ya hanya biar tahu saja bahwa memang benar-benar ada yang menyantet. Tapi kalau kalau begini, saya tidak mengajak ya. Saya hanya beritahu. Kalau Bapak mau ikut, pasti Bapak melihat ya. Tapi kalau saya sarankan jangan ikut karena ini berbahaya, gitu ya. Nah, nanti saya cek juga di luar-luar sini. Coba kameramen disorot dulu. Mungkin apa di halaman rumah. Nanti sekalian dicek-cek juga di halaman-halaman rumah sekeliling, apakah ada bekas galian-galian tanah. Kalau seumpama ada, ya nanti kita coba cek dulu. Iya, tolong di. Nanti kalau secara mata batin ya saya insya Allah bisa. Cuman secara fisiknya dicek dulu aja. Iya. Ini belum sembuh total ya Pak ya. Si Hendranya belum sembuh total. Dia masih. Tapi udah enggak. Ya kalau bisa dikatakan ya. Saya hanya membuang santetnya saja, pengaruh sihir. Tapi ini udah bisa gerak-gerak gitu. Ya bisa, cuman belum normal. Karena kan dia masih diikat. Nanti setelah saya buka ikatannya, ya bisa normal kembali. Oh iya. Ini masih terikat. Si Hendranya ini masih terikat. Dia belum, ini tidak akan hilang ini. Hitam di bagian perutnya tidak akan hilang. Sekalipun saya obati, ya dia bisa sembuh, bisa. Cuman dia kalau mau normal kembali, saya harus mendapatkan bonekanya. Dan nanti saya pasti temukan itu. Nanti saya akan deteksi secara mata batin keberadaan dukunnya, siapa pelakunya, gitu ya. Intinya Bapak cukup tahu saja bahwa ini ada pelakunya, ya. Jadi kalau saya berbicara seperti ini Pak ya, nanti khawatirnya kalau saya tidak menunjukkan, nanti Bapak tidak percaya bahwa ini adalah teror santet Sono Keling. Tujuan saya itu memberitahu agar Bapak melihat sendiri bahwa memang ada dukun yang mengikat di boneka, dan boneka itu isinya adalah sukma si Hendra. Itu ya. Nah, jadi seperti ini. Iya, ya nanti begini maksud saya. Bapak tidak ikut, saya saranin tidak ikut tidak apa-apa. Ya, tapi yang penting Bapak tahu saja. Ya. Kenapa kok harus tahu? Karena kalau Bapak tidak tahu, nanti khawatir saya ya, ada suatu tindakan-tindakan di kampung ini dan berakibatnya fatal. Mungkin si Hendra tidak kena karena sudah saya buat pemagaran. Mungkin Bapak nanti tidak kena kalau saya buat pemagaran juga. Tapi yang khawatirnya nanti mungkin saudara, tetangga. Nah,
Tapi kalau Bapak sudah tahu, setidaknya kan Pak Parman ini bisa yang namanya memberitahu ke keluarga yang lain, saudara atau sepupu, ya, atau ke tetangga nanti apa saja penyebabnya kok bisa teror sono keling ini bisa kena, gitu ya. Ya, nanti sudah terlihat jelas ya, kameramen. Iya. Nah, ini coba si Hendra-nya suruh gerakin kaki dikit-dikit coba. Ayo Pak, bilang Pak. Nah, tolong coba digerakin dikit-dikit. Gerakin kakinya coba, gerakin. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, coba kameramen sudah bisa kelihatan ya, sahabat-sahabat. Ini kakinya udah mulai bergerak ini. Awalnya dia tuh lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, iya, pelan-pelan. Nah, ini saya tambahkan energi lagi sahabat, biar bisa bergerak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba tolong gerakin. Lebih kuat lagi. Ya. Bismillah. Coba lagi, coba. Agak ditekuk gitu. Coba diangkat dikit. Udah mulai. Alhamdulillah. Udah 10 hari. Ya. Nggak bisa bergerak seperti ini kan? Sekarang sudah bisa ya? Iya. Nah, ini saya sempat menarik energi negatif yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi begini, Pak Parman. Iya, Pak. Nanti saya mau keliling dulu di bagian rumah ini. Iya. Kalau memang tidak ada yang ditanam ya sudah. Saya mau langsung saja mencari dukunnya. Iya, Pak. Gitu ya. Ini alhamdulillah. Saya coba deteksi dulu secara mata batin. Iya. Pak duduk sini aja. Jadi untuk para sahabat-sahabat, saya mau deteksi dulu secara mata batin. Saya mau cek dulu ini dukunnya ini kira-kira dekat dari sini atau jauh dari sini. Nanti insya Allah bisa terdeteksi. Bismillah. Allah Akbar. Saya merasakan Pak, dia dukunnya ini ada di suatu tempat dan dia ini dekat pohon besar. Nah, jadi seperti daerah tanah menanjak dan nanti ada pohon besarnya juga. Di sekitaran nggak terlalu jauh dari sini, Pak. Ya, untuk terlalu jauh atau tidaknya nanti saya cek lagi. Karena kan untuk mencari alamat sulit. Yang kita deteksi itu keberadaan, ya. Keberadaan seumpama seperti ini. Saya mendeteksi keberadaannya itu ada di daerah perbukitan. Nah, di kampung ini ada bukit kan? Ada. Ada sungai juga. Ada. Nah, ada bukit, ada sungai, ya mungkin. Ada pohon-pohon gede. Nanti saya mau cari di wilayah situ. Iya. Ya mungkin saya carinya bisa siang hari, bisa malam hari. Nanti tergantung kondisi saya. Ada waktunya kapan. Ya. Tolong Pak Ustadz bantu. Nah, kalau biar sembuh. Kalau Pak Parman cukup di sini nggak apa-apa, jagain aja ya. Iya Pak Ustadz. Nanti untuk kondisinya setelah saya dapatkan itu bonekanya ataupun dukunnya, intinya dukunnya. Iya. Ya. Intinya dukunnya. Ya saya minta tolong aja biar sembuh anak saya ini. Bisa jadi nanti bisa jadi ditanam di sini bisa. Bonekanya ditanam bisa. Kalau nanti saya datangin ternyata tidak ada di dukunnya, berarti itu ditanam Pak. Sudah ditanam di tanah sama si dukunnya itu.
Ya, tapi insya Allah bisa sembuh. Ya, tolong bantu aja. Nanti bisa sembuh. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, yang baru menonton di channel Ustadz Nasihin, jadi sahabat, saya mau datangi dulu si dukunnya ini. Saya belum tahu nama dukunnya siapa, tapi saya sudah deteksi dia ada di daerah perbukitan dan dia dekat pohon besar, ya. Jadi dia ini ada di suatu tempat atau rumah, ya, dan tempat dia ini ada di daerah perbukitan, sahabat. Dan saya mungkin kalau nggak siang malam saya akan datangi ke sana. Dan untuk para sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, yang baru menonton, apabila sahabat melihat tayangan saya ini, ambillah nilai positif dari apapun yang sahabat tonton, ya. Artinya sahabat ini cukup mengambil nilai positifnya saja. Apapun yang sahabat lihat bahwa santet bisa masuk ke tubuh manusia dengan mudah, itu salah satunya adalah faktor dari jarang beribadah. Benar Pak ya? Si Andra ini jarang sholat ya? Ya, sama sekali jarang dia. Jarang. Paling dalam ini Sabtu. Apanya Sabtu? Sholat. Punya main ini anak. Oh, seringnya main. Main. Oh gitu. Suruh sholat agak malas. Ya udah begitu. Nah, jadi begini sahabat ya, salah satunya itu orang-orang yang jarang ibadah, jarang sholat 5 waktu, ya otomatis mudah kena santet. Ya, ini buat pembelajaran aja, buat edukasi. Ya, jadi kalau sahabat menonton video saya, oh tidak ada manfaatnya, hanya sebatas, ya sudah, memang tujuan ini dibuat untuk sebatas hiburan saja, ya, untuk hiburan. Jadi ambil nilai positifnya untuk pembelajaran atau edukasi. Dan juga untuk para sahabat-sahabat juga hati-hati ya, di Facebook banyak penipuan mengatasnamakan Ustadz Nasihin, banyak akun Facebook palsu, banyak namanya itu video-video yang sudah diedit, foto-foto yang diedit oleh si penipu, ya. Nah, jadi hati-hati ya, banyak akun palsu yang mengaku Ustadz Nasihin itu banyak di Facebook. Jadi untuk Bapak di sini aja ya, saya mau lanjut perjalanan dulu. Iya, saya terima kasih banyak nih Pak Ustaz. Ya. Ini tolong bantu aja anak saya. Ya, insya Allah nanti sehat kembali Pak. Yang penting saya temukan dulu ini bonekanya ini berikut dengan dukunnya. Untuk kameramen, kita lanjut perjalanan ya. Kita cari dukunnya ini hari ini. Ya sudah, begitu aja Pak ya, Pak Parman ya. Dijagain aja anaknya. Nanti saya insya Allah balik lagi ke sini. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.